Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Sahabat AIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di AIM Talks. Mari berbincang seputar iman, ilmu dan kehidupan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih bersama guru kita Ustaz Abu Hanif Alifatada Emma hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Dengan kembalinya keadaan kita yang memang sehat dan alhamdulillah kita sekarang sudah mulai berani keluar rumah, keluar ruangan, alhamdulillah, dan ini juga menandakan banyak kebaikan atau banyak keadaan-keadaan yang cukup membaik di negeri kita, termasuk diantaranya kabar baik bahwa mulai dari awal tahun ini ya Ustaz. Nah, Ustaz. Orang-orang Indonesia boleh untuk kembali lagi berangkat umroh ke tanah suci. Nah. Masya Allah. Yang mana kerinduan yang cukup mendalam ya bagi orang-orang yang sering ke sana, terutama seperti antum Ustaz yang ya sehari-hari atau mungkin dalam hitungan bulan itu ada bisa berziarah ke tanah haram, tapi dalam beberapa tahun ini ya qadarullah dikarenakan pandemi ya terputus jalannya menuju ke tanah haram gitu. Nah, maka kita di sini akan membicarakan tentang bagaimana ya umroh dan haji ya dalam Islam ini ya dalam rangka menyambut dibukanya umroh, dan insya Allah Ustadz juga dalam beberapa hari ke depan akan ya berangkat ke tanah suci. Semoga Allah mudahkan perjalanan dan lancarkan urusannya. Taib Ustadz, kita ingin bicara tentang umroh. Banyak orang-orang yang memang sangat bersemangat di Indonesia ini terutama ya, sampai seringkali umroh ini waiting list, kemudian pendaftarannya ramai. Haji juga apalagi ya lebih luar biasa, yang memang punya semangat yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak dapati banyak orang yang tahu tentang bagaimana keutamaan umroh tersebut atau bagaimana keutamaan haji yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh sedikit dijelaskan Ustaz, bagaimana keutamaan umroh dan Islam menganjurkan kaum muslimin untuk beribadah umroh dan haji. Nah, Masya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ustazuna Al-Fadil Ustaz Arif Rahman hafizahullah ta'ala, dan sahabat AIM yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Nah, Ustaz, ibadah haji dan umroh ini memang ibadah yang melibatkan bukan hanya melibatkan seluruh fakultas badan kita, dan juga ada ibadah zikirnya, ada ibadah jasmaninya, ada tawaf, ada sa'i, ada melontar jamarat, kemudian juga Ustaz ibadah maliyah. Jadi menggabungkan berbagai anwa'ul ibadat, ya, ini jenis-jenis ibadah. Ibadah lisan, kita bertalbiyah, ibadah hati, kita tentu ada ikhlasnya, ada syukurnya, ya. Kemudian juga ibadah yang paling penting adalah ada ibadah jasmani juga, yaitu ada tawaf, ada sa'i, ada berlari-lari kecil Ustaz ya. Kemudian ada melontar jamarat. Kemudian juga ada ibadah maliyahnya, ibadah hartanya. Ya, karena man istata'a ilaihi sabila, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di situ ada kewajiban berhaji ini adalah adanya kemampuan Ustaz, dan para ulama menafsirkan kemampuan ini adalah zad, yakni bekal, ya, bekal yang cukup untuk bisa berangkat ke sana. Nah, oleh karenanya juga Ustaz ya, ada setiap orang pasti ada kerinduan untuk datang ke sana. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berdoa ya tentang anaknya dan keturunannya yang dia tinggalkan di sana, ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan tahwi ilaihim. Jadi di antara doanya, ya Allah, jadikan hati manusia tahwi ilaihim, yakni condong, yakni boleh kita katakan senantiasa mengharapkan datang, ya, merindukan tempat ini. Karena hati kita didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar senantiasa merindukan tempat ini. Nah, oleh karenanya keutamannya Masya Allah Ustaz, di antaranya keutamanya adalah ini yang paling utama menurut kami adalah menghapuskan dosa. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati
kafaratul lima bainahuma. Ya, umrah ke umrah berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah haji dan umrah. Para ulama, para syurahul hadis mengatakan bahwa makna adalah iringilah salah satunya dengan keduanya. Jadi kalau ada orang yang berhaji, iringi dengan umrah. Orang yang berumrah, iringi dengan haji. Seolah-olah ini menunjukkan bahwa saya jangan pernah lepas, terus iringi dengan terus-menerus. Karena diantaranya adalah bisa menghapus dosa. Kata Nabi, fa'innahuma yampiyanil faqrah. Bukan hanya dosa, Ustaz, tapi juga kefakiran. Wadzunuba kama tamfil kiru khabatal hadid wadzahab wal fiddah. Sebagaimana api menghapuskan karat-karat yang ada di besi. Kita tahu khabatal hadid itu sangat sulit untuk dibersihkan. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa apapun. Sampai-sampai Ustaz ada khilaf ulama. Apakah haji? Karena Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Jadi Nabi SAW di sini membedakan antara pahala haji dan pahala umrah. Pahala umrah menghapus kata Nabi SAW, menghapus dosa di antara keduanya. Jadi, dan ini menunjukkan adanya keutamaan selalu mengikuti umrah dengan umrah berikutnya, Ustaz. Ya, dan ini membantah pendapat sebagian orang mengatakan orang yang sering umrah, sering berhaji, ini haji syaitan, ini umrah syaitan. Selama kita sudah melaksanakan kewajiban kita, mengeluarkan zakat, bersedekah, memberi makan fakir miskin, ya, lalu kemudian ada keinginan kita, dan ini banyak diikuti oleh para salafun saleh. Ada yang umrah sampai ya, tiap bulan, ada yang bahkan ada di antara sebagian saya baca, Ustaz, ada yang berhaji sampai 60 kali. Ya, Masya Allah, ya, ada yang 30 kali. Ya, dan ini tidak ada satupun salaf yang menyelisihi. Ini haji yang setan, ya. Selama dia sudah, ya, ini menunjukkan adanya, Ustaz. Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Apa yang kita dapatkan dari sini, sahabat Aim, bahwasanya Nabi SAW menganjurkan kita untuk ya senantiasa berumrah tentu ya kita sudah melaksanakan kewajiban kita, bukan memaksakan diri, bukan takalluf, Ustaz. Maka tidak. Bayangkan ini, bahkan Nabi SAW juga menyebutkan man hajja walam yarfus. Ya, barang siapa yang berhaji selama hajinya tidak melakukan rafas itu kata-kata yang kotor atau yang mengarah ke hubungan suami istri, Ustaz. Walam yafsuk, dan tidak berbuat dosa. Raja'a ka yaumi waladati ummu. Kata Nabi, dia kembali dari hajinya sebagaimana baru lahir dari ibunya. Makanya ada khilaf, Ustaz, apakah haji ini menghapus dosa kecil saja atau dosa besar? Memang jumhur ulama mengatakan dosa-dosa kecil saja. Namun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan termasuk dosa besar. Karena adanya raja'a ka yaumi waladati ummu. Bayi yang lahir bukan hanya dosa kecil dan dosa besar, baru bayi lahir. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan juga diantaranya Nabi mengatakan yampiyanil faqr. Kedua ibadah ini, haji dan umrah, menghilangkan kefakiran. Nah, karenanya ada sisi-sisi duniawinya, Ustaz. Bukan hanya ukhrawi, ya. Ya, ada sisi duniawi, menghilangkan kefakiran kita. Ya, karena tentu ketika dia melaksanakan umrah betul-betul lillahi ta'ala, maka ya, memang dari sisi ekonomi, Ustaz, kita lihat ya, orang Muslim ini punya target ekonomis, Ustaz. Untuk apa kamu kerja keras? Nabung buat apa? Haji. Jadi dia semacam kayak motivasi untuk mencari harta rezeki yang tujuannya apa? Untuk pergi haji. Bahkan sering jadi candaan. Apa? Buat nabung, buat haji gitu ya. Nah, ini Masya Allah tujuan yang mulia. Jadi motivasi. Dan memang Masya Allah, jamaah ini dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sahabat Aim, di antaranya Nabi mengatakan yamfiyanil faqr, dia menghapuskan, menafikan kefakiran. Nah, kemudian juga Ustaz, keutamaan yang lain, ya, bukankah ya di dalamnya Rasulullah SAW menyebutkan ada keutamaan tempat ini. Ya, Nabi SAW la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid. Jangan kalian bersungguh-sungguh menyiapkan safar kecuali ketiga tempat, karena di sana Masya Allah, Ustaz, ya, ada pahala solat dilipat gandakan. Solatun fi masjidi hadza, kata Nabi, solat di masjidku ini afdalu, lebih baik daripada solat di masjid lain 100 kali. 1000 kali, maaf, di Masjid Nabawi, ya. Adapun di Masjid Haram 100.000 kali. Nah, subhanallah. Jadi ini merupakan motivasi bagi kita, ya ikhwah, agar kita bisa melipat gandakan kebaikan kita. Bayangkan kalau kita sholat 2 rakaat saja di sana, Ustaz, berarti sama dengan 200.000 rakaat di sini. Ada yang pernah menghitung 200.000 rakaat itu
kalau dibagi 17 salat rawatib kita 12 rakaat itu kira-kira habis 40 tahun dibagi-bagi ya. Ini diantara cara cerdas untuk mengumpulkan pahala. Ini boleh seorang muslim boleh hitung-hitungan dalam masalah begini, Ustaz. Karena Nabi SAW ada hitung-hitungannya 100.000, ada 1.000. Ya tidak ada salahnya kita menghitung, Ustaz. Karena itu adalah motivasi bagi kita. Bukan berarti kita ada yang mengatakan katanya beribadah seperti pedagang. Tidak, Ustaz. Ya memang ini Nabi menyuruh kita sebagai motivasi. Ya, sawaballah, tarju sawaballah, engkau berharapkan pahala dari Allah Azza Jalla, itu bukan bisnis, tapi memang bisnis dengan Allah Azza Jalla. Ya, oleh karenanya hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersegera ya. Makanya Nabi mengatakan man aradal hajja falyata'ajjal. Hendaklah bersegera. Memang ada khilaf, Ustaz, apakah ya ibadah ini alal faur atau alal tarahi, segera atau boleh ditunda. Wallahu ta'ala alam, yang sebaiknya kita ditunda karena secara umum Allah ta'ala menyuruh kita bersegera. Ya, fastabiqul khairat, badiru a'mal salih. Kata Nabi bersegera beramal saleh. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan ya dalam hadis tadi itu bersegera faqad tamradul marid. Bisa jadi kalian sakit ya sekarang ini. Ya. Atau watadallud dalla ya, binatangmu akan sesat, atau mungkin ada halangan yang menghalangi kita. Nah, terbukti hari ini kita terhalang, Ustaz. Dahulu kami ini, Ustaz, bisa dibilang 2 bulan sekali, pernah sebulan sekali. Bahkan haji, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan hampir setiap tahun sekali. Ketika terhalang dengan pandemi ini, kami merasakan ada kerinduan yang amat sangat, Ustaz. Ya, biasanya saya jarang cukur, Ustaz. Karena kalau ke sana kan pasti tahallul. Belum tumbuh lagi, tahallul lagi. Sekarang 2 tahun ini sudah beberapa kali kami ke tukang cukur, ya. Masya Allah. Nah, ini hadirin di belakang Allah, segera. Bisa jadi kalian menghalangi. Bahkan Nabi SAW mengatakan walayuhajjanna walayutamaranna hatta yakhruja ya'juj wa ma'juj. Hendaklah berhaji, hendaklah berumrah sampai keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu sekalian, hendaklah kalian. Artinya dalam situasi kacau sekalipun ya, kita tahu Ya'juj Ma'juj ini fitnah yang sangat besar ya, membunuhi kaum muslimin ya, Ya'juj dan Ma'juj ini. Nah, kalaupun dia keluar, tetap kita harus berhaji dan berumrah. Haji dan umrah hanya akan tidak ada ketika menjelang hari kiamat. Allah Ta'ala akan cabut ruhnya orang-orang beriman, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang buruk ya, sehingga tidak lagi disebut nama Allah, sehingga nanti ya, Ka'bah ini akan diambil sedikit demi sedikit oleh seorang raja. Nah ini ya, nah Ustaz. Masya Allah luar biasa ya, Ustaz. Jarang syukur ya, Ustaz. Syukur harus di tahallul, Ustaz ya. Kita kan tahallul. Nabi mengatakan Allahumma arham muhallikin. Ya Allah, rahmatilah yang botak, yang gundul maksudnya. Sampai 3 kali, sampai 2 kali, 3 kali ya. Kemudian wal muqassirin, yang memendekkan. Jadi memang sunnahnya, memang Ustaz gundul ini, botak ini ya. Gundul atau botak, Ustaz ya? Botak ya. Botak. Di kalangan kita ada semacam stereotip yang kurang bagus. Jadi kalau botak itu ibarat dulu waktu di pondok kan kita kalau belanggar botakin gitu. Sehingga dulu pernah ada syekh datang bertamu ke pondok kami, dia bilang Masya Allah ya, ini habis haji umrah. Lah ya syekh, ini mukhalif ya, ini orang yang melanggar. Wah, ini gundul dalam Islam itu Masya Allah, Ustaz, anak 7 hari digundul ya kan. Ini ini semacam simbol kesucian diri, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini simbol kita membersihkan diri ya. Namun di Indonesia kalau enggak biasanya narapidana ya, Nabi kalau di penjara itu dibotak, Ustaz. Nah ini padahal Masya Allah ini adalah simbol kebersihan dan kesucian diri kita. Naam. Masya Allah. Nah, Ustaz, terkait dengan tadi keutamaan si Masjid Nabawi dan Tanah Haram nih, kita sudah tahu dan pergi ke sana. Nah, kita banyak nih yang sudah pergi umroh. Dalam umroh ini kan tentunya setelah manasik dari umrohnya sendiri, kita ada tersisa hari di sana kan? Nah, enggak ada yang 2 pekan, ada yang mungkin 3 pekan, ada yang 9 hari. Yang mungkin kalau sekarang makin berkurang harinya karena ada karantina ya, Ustaz. Nah, dari hari selama kita di Tanah Haram dengan segala keutamaan yang ada di sana, kira-kira bagaimana cara mengefektifkan ibadah kita di sana, Ustaz? Masya Allah. Yang mana kita sering orang-orang sering kebingungan apakah saya harus di Madinahnya sekian hari atau di Madinah cukup sehari sisanya di Mekah atau bagaimana? Karena kan kembali lagi juga nanti ke kebijakan pilih travelnya yang mana, Ustaz? Kalau ingin tahu ibadah efektifnya bagaimana? Nah, tidak bisa dipungkiri Ustazuna,
bahwasanya ibadah haji atau Ibrahim ini membutuhkan ilmu memang. Ya, karena memang harus kita akui sebagian kita, saudara-saudara kita berangkat ke sana hanya berdasarkan semangat tanpa ilmu, sehingga afwan kadang-kadang Ustaz habis waktunya untuk hal-hal yang sebetulnya tidak ada berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Ada yang sibuk mencari oleh-oleh, ada yang karena memang di sekitar masjid banyak toko Ustaz. Banyak yang kuning-kuning emas. Penjualnya bisa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lebih fasih kita daripada kita yang tidak tahu bahasa Arab ya. Mereka tahu bahasa Indonesia, kita nggak tahu bahasa Arab. Kemudian juga atau mohon maaf ada khurafat juga. Mereka mengunjungi, ada yang jamaah pernah minta Ustaz mau cari air Ja'rana. Wah, saya bilang air apa itu? Katanya air Ja'rana itu di daerah Ja'rana di Mekah Ustaz. Ya, ini katanya bisa saya bilang air Zam-Zam air yang terbaik. Ada yang datang sengaja meninggalkan sholat berjamaah yang keutamanya 100.000 misalnya, berangkat pergi ke gunung, sholat di sana, di Gua Hira, ya, dan lain-lain sebagainya. Ada yang menyia-nyiakan kesempatan tidak berjamaah di masjid. Padahal satu sholatun fi masjid ada. Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, 100.000 Ustaz. Itu kalau 1.000 berapa bagi 17 rakaat itu berapa Ustaz ya? Kita harus hitung-hitungan juga. Masya Allah, di Masjidil Haram 100.000, coba bayangkan. 100.000. Nah, makanya kalau ditanya mana yang lebih harus kita dahulukan, ya sesungguhnya dari sisi keutamaan pahala dan sebagainya adalah tentu lebih banyak di Mekah harusnya. Nah, namun kita lihat memang dari sisi bisnis ya, travel lebih banyak di Medina karena memang wallahu ta'ala alam di sana harga biaya hotel, biaya ini lebih murah. Nah, makanya biasanya kalau travel ya biasanya banyak yang ingin memanfaatkan itu. Nah, walaupun dari sisi keutamaannya tentu kita karena di Mekah 100.000. Tentu kita mana yang paling untung saat di tempat ini 1.000, di sini 100.000. Ya, sama-sama tanah suci ya. Namun ya kemudian di tanah suci Mekah saat ada Ka'bah, di mana kita ada tawaf ya, bisa tawaf sunnah setiap hari kita bisa tawaf sunnah. Ya, Ka'bah adalah awwalu baitin wudi'a linnas lallati bi Bakkah mubarak inna awwala baitin. Ya, di antara keutamaan Mekah ini karena ada rumah Allah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah yang ada di Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga memanfaatkan ibadah ini butuh ilmu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya tentu berdasarkan ilmu. Ya kita sholat wajib. Kemudian juga Ustadz melaksanakan ibadah-ibadah zikir pagi, zikir petang. Kemudian juga Ustadz, Masya Allah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini penuh dengan majelis ilmu. Para masyayikh kita, hafizahumullah ta'ala penuh. Tinggal kita mau tema apa, tema akidah, tema fikih, Masya Allah. Dan pembahasannya ringan-ringan. Dan Alhamdulillah bahasa Arab juga, bahasa Arab fusha, yang Alhamdulillah ya saya kira agak mudah dipahami. Ya, kemudian juga tentu saja mengunjungi tempat-tempat yang disunnahkan diziarahi. Kalau di Madinah menziarahi Baqi, ya kemudian kuburan Baqi, kemudian menziarahi tentu saja menziarahi Masjid Quba yang ada pahalanya. Ya, man tatahhara fi baiti, siapa yang berwudu di rumahnya, ya tsumma ata Masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, ya kana lahu ka ajri umrah, seperti pahala berumrah. Ya, atau mengunjungi pekuburan syuhada di Bukit Uhud, di Gunung Uhud. Ini juga luar biasa. Atau kita bisa menziarahi kuburan Nabi SAW dengan mengirimkan salam di sana. Ya, Allah Taala mengirimkan mengembalikan ruhnya untuk menjawab salam orang yang beri salam. Ya. Nah, jadi ini tentu saja butuh ilmu, butuh pemandu, ya, butuh pembimbing yang baik. Ya, banyak buku-buku doa, buku zikir. Manfaatkan ini untuk memperbanyak ibadah di masjid, di kedua-dua masjid ini. Ya, qiyamul lail atau salat-salat yang lain dalam rangka kita meraih pahala dan kebaikan yang sangat banyak. Nam ya Ustazuna. Masya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya ada 2 travel umrah nih Ustaz. Yang satu $1.500, 7 hari di Mekah, 7 hari di Madinah. Yang satu $2.000, 10 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Berarti kita ambil yang di Mekah lebih banyak kalau punya uang ya Ustaz ya. Memang Ustaz Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah kalau saya tidak salah ya, ajruki, pahalamu ala qadri nafaqatuki wa nasabuki, ya. Pahalamu berbanding dengan uang yang kalian keluarkan ya. Mungkin walaupun ini bukan ukuran ya. Bukan ukuran berarti yang paling banyak pahalanya, yang paling mahal travelnya, yang paling bintangnya bintang 5. Tidak ya. Tentu adalah
memang haji umrah ini Masya Allah butuh kesabaran. Antri Ustaz, berjubel orang. Kalau dulu orang itu mungkin masyakkahnya Ustaz mungkin dalam safar. Dalam perjalanan. Orang perjalanan dulu saudara-saudara dulu orang tua kita, nenek kita, kakek kita naik kapal laut 1 bulan Ustaz. Sekarang Masya Allah 9 jam sudah nyampe. Tapi yang menjadi masalah sekarang Masya Allah kepadatannya Ustaz. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya ala nujahid, kata wanita, apakah kami berjihad ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak ada. Walakunna afdalu jihad. Ada jihad yang paling besar Ustaz. Apa itu? Hajjun mabrur. Melaksanakan haji. Maka memang Masya Allah berdasar-dasarkan wanita sangat berat, capek. Nah keletihan ini itu mendatangkan kebaikan dan kepahala. Mungkin dia berjalan kaki dari hotel ke masjid, jaraknya 300 meter, ada yang 1 kilo Ustaz, ada yang 2 kilo. Maka apalagi kalau haji Ustaz, kadang-kadang ada yang 10 kilo. Ya Masya Allah ya. Ini kita berharap semoga dengan kesulitan itu menjadi pahala yang besar bagi mereka. Nah, tapi tentu ya kita katakan kalau tadi yang menawarkan lebih banyak tinggal di Makkah, tentu ini yang lebih kita pilih. Sekali lagi bukan ukuran mahalnya, ya bukan murahnya. Yang ukurannya adalah bagaimana keafdolan ibadah kita. Ya, tentu juga ada pembimbingnya yang baik, memahami ya bagaimana ibadah di sana, membimbing dengan telaten. Ini juga tidak kalah pentingnya ya. Nah, jadi pertimbangan optimalisasi ibadah di sana ya banyak aspek ya, bukan hanya dari durasi Makkah Madinahnya, tapi banyak hal tadi seperti pembimbing, kemudian bagaimana dan kembali ke kemampuan kita juga ya. Nah, Ustaz. Dan ini Ustaz, terkait bahwa ya ketika orang ke tanah haram, orang tahu di sana juga termasuk ada spot-spot atau tempat-tempat yang diijabahnya doa lebih kuat di sana. Nah, Masya Allah. Boleh dijelaskan saat mungkin di Madinah di mana, di Nabawi di mana, dan di Masjidil Haram. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, hampir kami lupa bahwa di Madinah itu ada seluruh Masjid Nabawi, Ustaz. Nah. Seluruh Masjid Nabawi. Jadi jangan sampai kita berharap hanya di raudhahnya saja. Kalau ini raudhah hanya mungkin memuat barangkali hanya 1.000, maksimal mungkin 1.000 ya. Ya, kaum muslimin ratusan ribu. Ya, maka selama itu Masjid Nabawi diperlebar, sampai ulama mengatakan kalau diperlebar 2 kilo maka itu tetap masjid, itu masuk dalam hukum Masjid Nabawi. Ya, ya. Namun tentu ada satu keutamaan, satu tempat yang Nabi SAW mengatakan baina baiti wa mimbari radatun min riyadil jannah. Antara mimbarku, ada tempat Nabi berkhutbah, dengan kata Nabi, salah satu taman surga. Maka pemerintah Saudi Arabia atau pengurus masjid di sana memberikan pelayanan dengan baik, memberikan sistem apa itu Ustaz? Antrian, sehingga memberi kesempatan orang. Masya Allah sekarang dulu perlombaan secara ini terbuka ya, pokoknya gini. Nah sekarang alhamdulillah diatur sedemikian rupa. Jadi di manage dengan baik, dikasih waktu 10 menit, sholat, ditutup lagi. Setelah itu kemudian, dan itu banyak ini. Alhamdulillah, silahkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena Nabi mengatakan itu adalah tempat yang Nabi mengatakan raudatun min riyadul jannah, di antara taman-taman surga Allah. Ada yang mengatakan tempat itu akan diangkat ke surga, ada yang mengatakan perumpamaannya seperti surga, di mana di sana doa mustajab, ibadah Masya Allah ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau di Masjidil Haram, Masya Allah seluruh masjid Ustaz, ada tawaf, ada sa'i, ya, ju'ilat tawaf, ya, lidzikrillahi azza wa jalla, ju'ila sa'i, dijadikan sa'i, tawaf itu adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali Ustaz, para jamaah yang ingin berniat, ingin umrah dan haji, ya ini mempersiapkan ilmu. Di antaranya Ustaz adalah mempersiapkan doa-doa, zikir-zikir yang nanti bisa kita panjatkan selama di sana. Tentu zikir yang terbaik adalah zikir yang diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita sudah cukup panjang lebar membahas tentang bagaimana keutamaan umroh dan apa-apa yang terkandung dalam umroh, juga terkait dengan bagaimana tempat-tempat istijabah doa di sana di tanah haram. Mungkin kita minta penutupnya Ustaz, bagaimana pesannya atau nasihat ya, untuk saudara-saudara kita dan kami sekalian yang masih merindukan untuk bisa hadir atau pergi ke tanah haram, namun memang belum Allah beri kemampuan. Nah, barakallahu fikum. Pertama, ikhwan, hendaknya kita senantiasa berniat baik. Ya, berniat berangkat, meniatkan, karena kalau kita sudah berniat, semoga Allah Ta'ala mudahkan keinginan kita. Ya, jangan sampai tidak ada keinginan. Ya, keinginan, niat, berusahalah ya, berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz, saya
pertama kali berangkat mengunjungi berziarah ke sana tahun 2000 ya Ustaz Una. 2000. Ya apa namanya Ustaz, hanya bermodalkan apa ya, sangat mudah sekali KTP, ada tes ya, kita waktu itu jadi petugas Ustaz ya. Oh, tebus. Jadi petugas ya, kemudian alhamdulillah sampai dari situ ada pengalaman. Ya minta berdoa kepada Allah Azza Jalla. Ya tidak ada yang ya mustahil jika kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yang Maha memampukan kita ya. Kemudian tentu diiringi dengan mengambil sebab-sebab, ya, berikhtiar, menabung. Ya kalau bisa, kalau yang mau berhaji silahkan segera mendaftar karena daftar antrian panjang. Kalau sudah menabung, sudah daftar ya di Kemenak ya, itu sudah niat yang sangat baik. Yang dengan itu semoga Allah Ta'ala mudahkan kita berangkat ke sana ya. Berdoa kepada Allah Azza Jalla sambil kemudian juga kita ya mengumpulkan ilmu ya, dengan ini insya Allah Allah Ta'ala dengan ini Allah akan memudahkan kita. Naam. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas kesempatan bincang-bincangnya pada sore hari ini ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan segala amin ya langkah rabbal kita. alamin. Ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga bisa memudahkan kita untuk menjadi di antara hamba-hambanya yang sempat mengunjungi dan beribadah di tanah haram. Amin insyaallah. Kita diwafatkan. Baik. Jazakumullah khairan. Taib sahabat AIM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jazakumullah khairan telah menyimak perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung kami dengan mensubscribe channel YouTube kami di Mahat Abdullah bin Mas'ud. Di Facebook juga kami tersedia di Mahat Abdullah bin Mas'ud, dan di Instagram Mahat_AIM. Jazakumullahu khairan katsiro atas perhatiannya. Kami cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.